Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik, abwaaba fadlik, abwaaba karamik, abwaaba barakatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran guru-guru, staf, juga pengurus, pengelola barangkali. Saya belum hafal sekali. SMK Iptek baru. Sebelumnya mohon maaf, saya masih asing sekali tempat ini. Masih sangat asing, tadi harus ngobrol kenalan dan nyambung-nyambungkan dulu. Ada sudah lama gitu, sudah lama dengar nama sekolah, nama Pak Harto, masuk nama putranya, nama masjidnya, tempatnya. Cuman ketemu orangnya maupun tempatnya juga terus terang baru hari ini gitu. Saya dari 8 tahun yang lalu di masih bolak-balik, tapi sudah mulai dari 8 tahun yang lalu. Cuman untuk akhirnya masuk ke komplek SMK Iptek ini benar-benar baru sekarang ini. Tadi mau ke sekolah aja saya salah masuk balai desa gitu. Kemudian ke sekolah saya parkir di depan gerbang yang masih gembokan gitu. Ini saya salah tempat atau salah waktu gitu. Selanjutnya adik-adik ngasih tahu, di sana bisa juga Pak ada masjidnya. Oh iya, masjidnya di mana? Akhirnya dan masya Allah sudah ramai sekali. Ya terus terang kami menyampaikan senang dan bersyukur karena juga ketemu dengan Bapak Ibu semuanya yang secara komunikasi lewat HP juga kemarin ada yang meminta kepada pesantren dan menjelaskan tentang programnya, bahwa kajian ini kajian rutin sudah berapa tahun Pak Antoni? Berapa tahun? Sudah lama tahun dan katanya ternyata sudah sampai pembahasan haji. Masya Allah, sudah banyak sekali. Kalau sepekan sekali pembahasan haji dan diruntut pembahasan detil syarah, mestinya itu sudah di atas 3 tahun mungkin. Di atas ya? Oh Masya Allah, di atas 3 tahun. Tadi mungkin sebelum saya bicara di depan ngobrol-ngobrol dulu. Dan yang penting sekali Bapak Ibu semua kami sampaikan itu, karena ini saya juga baru memastikan segmennya ternyata memang benar-benar segmen fikih ya, segmen fikih. Jadi fikih ini artinya ada 2. Yang pertama memang kumpulan dari hukum-hukum, boleh nggak boleh, sah tidak sah, batal, sahih, haram, halal, mubah, makruh dan seterusnya, syarat, rukun, sabab.
Ada yang lain lagi, fikih ini artinya memang cara melaksanakan amalan ibadah. Cara melaksanakan amalan ibadah. Umpamanya tentang sholat. Nah, mungkin yang nomor 2 ini lebih pas kalau memang segmennya adalah masyarakat, bukan orang pesantren atau bukan orang yang memang spesialisnya di ilmu agama. Karena fokus di memikirkan bagaimana sholat, piye sholat sah, piye wudhu sah, dan pembatal-pembatalnya apa saja. Karena orang ini kalau bicara tentang fikih artinya bicara tentang syariat yang menentukan tentang keislaman seseorang. Benar tidaknya dia melakukan ketaatan kepada Allah dari amalan-amalan badan. Kalau Islam itu syariat itu berarti bicaranya tentang amalan-amalan yang nampak, yang zahir. Jadi ngomongnya bagaimana, akadnya, bunyinya apa, itu yang dihukumi. Melakukannya seperti apa, nanti baru akhirnya dihukumi. Kalau nanti maksud tujuannya tidak bisa dikorek, beberapa hal tidak bisa diselesaikan oleh hukum, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti hisabnya ada di akhirat. Ini sepertinya yang saya lihat nanti gaya dan pembahasan materinya adalah yang aplikatif saja gitu. Yang aplikatif, yang contoh-contoh harian barangkali. Dan bagus sekali jika Bapak Ibu ada komunikatif, ada yang tanya, ada yang menambahkan, ada yang minta diperjelas atau dipertajam, itu bagus sekali barangkali. Karena ini bicara bukan nasihat, arahan atau motivasi, kajian umum gitu. Karena ini kajian kaitannya sama bagaimana kita beribadah, bagaimana kita suci, terbebas dari najis dan hadas, suci tidak batal dengan najis maupun dengan hadas, bagaimana sah seorang dalam sholat, dalam menikah, dalam jual beli, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Kalau fikih itu garis besarnya ya cuma 2, tapi isinya banyak sekali. Garis besarnya yang pertama itu adalah ibadah. Itu urusannya gimana seorang beribadah, antara hubungan dirinya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan seterusnya rukun Islam yang disebutkan itu. Sementara aspek yang keduanya adalah tentang muamalah. Tentang muamalah ini berarti bagaimana seseorang beribadah tapi interaksinya kepada sesama manusia. Dan ini banyak sekali. Muamalah itu ada ya, muamalah dalam rumah tangga, berarti ahwal asaksiyah, tentang kehidupan rumah tangga, tentang menikah, tentang talak, tentang nafkah, tentang iddah, tentang khulud. Itu ada di namanya fikih ahwal asaksiyah. Kalau di kuliah sudah ada diprodikan sendiri gitu. Hukum Islam ahwal asaksiyah. Ada yang lain lagi muamalah namanya adalah maliyah, ada iqtisad, ada dusturiyah. Jadi sampai urusan ngatur negara, urusan berpolitik, urusan berekonomi diatur. Itulah mungkin dibahasakan bahwa agama Islam ini agama yang lengkap, ngatur semuanya. Dari urusan istinja, bersuci atau cepuk di kamar mandi, sampai urusan tentang ngatur negara itu dibahas.
Terus kemudian kami sampaikan setelahnya bahwa berbicara tentang fikih, berbicara tentang akidah khususnya, ini rawan sekali nanti bergesekan, bersinggungan, berbenturan dengan pendapat yang lain, buku yang lain, mazhab yang lain dan seterusnya, atau gerakan jamaah yang lain dan seterusnya. Maka yang paling tepat adalah memang kita ngaji kitab. Ngaji kitab ini artinya meskipun tidak dibaca huruf per huruf, baris kalimat per kalimat, tapi setidaknya adalah yang disampaikan ini kandungannya, substansi isinya, urutannya, pendapatnya adalah sesuai dengan yang ada di kitab itu. Dan ini bagus. Ini diantara bentuk penilaian amanah ilmiah dia, bahwa ini tuh murni bukan dari sang pembicara. Ini murni dari kitab yang ditulis dan yang menulis diakui siapanya. Sehingga kalau ada apa-apa itu tidak terjadi fitnah, tidak terjadi salah paham. Oh, kok ini betul, jadi ini kayaknya kono batalke, lah kayak prasah, lah yang kayak dalil ini dibentur-benturkan. Ini yang hari ini orang salah paham ya. Jadi karena dengar pengajian apa di masjid, terus kemudian dapat share-sharean DWA atau dapat statusan di Facebook atau story WA, atau kemudian dapat di video apa, kemudian beda dengan yang dia pelajari di pengajian, akhirnya jadi cepat dan buru-buru menilai pendapat yang lain. Ini salah, ini benar, ini tepat, ini lemah, ini dan seterusnya. Itu nggak tepat, karena urusan akidah, urusan fikih dalam hal-hal yang namanya furu'iyah itu orang mungkin berbeda pendapat, dan itu nggak apa-apa, itu biasa mawon. Berbeda pendapat dalam hal akidah maupun syariah selama dia furu'iyah itu biasa mawon, tidak bermasalah. Tidak lantas dia berbeda dengan saya, lantas artinya bukan saudara saya. Karena nanti di fikih setelah fikih madhabi ini artinya satu fikih. Kalau yang di sini kemarin disepakati dan dilanjutkan insyaallah fikihnya fikih Syafi'i gitu. Meskipun kita semua ini jenengan-jenengan ini termasuknya jalaninnya belum fikih Syafi'i. Buktinya apa? Buktinya kalau sholat subuh tidak ada yang kunut subuh. Padahal mazhab Syafi'i kunut subuh ini menjadi harus dilakukan. Kalau meninggalkan kunut dia harus sujud sahwi. Padahal di selain mazhab Syafi'i tidak ada kunut subuh itu. Nah, berarti kita sedang mengamalkan luar mazhab Syafi'i gitu. Selain tentang mazhab ini, mungkin tentang kultur masyarakat, dan di wilayah kita ini dominasi ormasnya adalah Muhammadiyah gitu. Yang memang dalam melakukan amalan ibadah tidak dengan mazhab, dengan gaya tarjih memang sendiri, bukan dengan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki maupun Hanafi. Nah, nanti akhirnya di masyarakat itu beda tentang yang membatalkan, yang tidak, tentang sah atau tidaknya, boleh tidaknya, haram tidaknya, wudu meremora enak sing wudune ora urut dan seterusnya. Tarawihnya 11 atau 23, nanti banyak. Fikih mazhabi artinya fikih yang memang satu mazhab saja. Fikih mazhabi yang dipilih adalah Syafi'ikah atau Maliki atau Hanafi atau Sinan Pak atau Hambali. Fikih
fikih mazhab yang sekarang ada dan masih bertahan hanya tinggal 4 ini. Kalau aslinya fikih itu ada banyak. Imam fikih atau mazhab fikih itu ada 12 tidaknya. Kalau yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di Fikih Islami wa Adillatuhu, berapa itu 12 jilid ya. Itu ditulis, dicantumkan ada 8 mazhab. Padahal sebenarnya karena belum sempat terbukukan semuanya dan satu dengan yang lain, usia mazhabnya tidak panjang dan macam-macam. Itu ada 12 imam mazhab. Ada mazhab namanya Imam Auza'i. Imam Auza'i ini pernah bertahan mazhabnya selama 300 tahun, dipakai oleh masyarakat dan kaum muslimin yang ada di Syam. Tapi hari ini mana itu mazhab Imam Auza'i? Nggak ada. Karena berjalan dengan waktu, mungkin karya bukunya, muridnya, jumlah banyak tidaknya, pada suka safar menyebarkan atau tidak, rajin nulis dan ngajar atau enggak, itu menentukan. Karena orang kalau pinter tapi nggak ngajar, nggak nulis, nggak punya murid, nggak punya tinggalan buku, dia meninggal habis. Maka ilmu yang beliau miliki ya akhirnya terbawa dengan kematian beliau. Bahasa anunya namanya dicabutnya ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di pertemuan yang pertama ini saya akan ngasih dulu beberapa ilustrasi dan prolog juga pengenalan, sambil juga saya mungkin menentukan nanti bobot yang akan kita berikan di kemudian hari nanti kira-kira seperti apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah fikih mazhabi tadi kita sebut itu, ada namanya fikih muqarrar. Fikih muqarrar ini artinya fikih perbandingan. Fikih perbandingan. Fikih perbandingan ini berarti fikih yang terdapat perbandingan pendapat para ulama mazhab. Jadi umpamanya tentang sentuhan kulit, sentuhan kulit dengan wanita, janjane batalne wudu apa ora, gitu kan? Terus tidur sambil tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Makan itu janjane nak bar mangan wudu-wudune apa ora? Terus bagi yang sudah bersuami istri, itu istri itu kalau haidnya sudah selesai, sudah benar-benar suci artinya sudah benar-benar gak keluar darahnya lagi dan sudah dicuci dengan air, itu sudah boleh belum suaminya mencampurinya meskipun belum mandi gitu. Itu kan ngaruh nanti bagi yang sudah bersuami istri. Itu contoh-contoh kecil nih, contoh-contoh sedikit. Itu nanti perbedaan pendapat para ulama mazhab satu dengan yang lain berbeda-beda. Termasuk di kita ini, jane wong salat nak panggone adoh kok Ka'bah, adoh kok Masjidil Haram, itu salatnya apakah memang benar-benar harus mengenai Ka'bah kotaknya itu, ataukah hanya cukup yang penting madhep arahe ngulon ngalor gitu. Iya. Angka 1. Sampai kalau masjid sudah dibangun jelas-jelas arahnya itu bukan ngulon, arahnya diukur pakai kompas, pakai peta, itu sudah benar-benar
ngarah ke kiblat, itu masih sajadahnya tuh refleks di kenapa ke? Serong ke? Nggak tahu. Nanti sajadah karpet sudah ditata begitu, nanti sajadah dia masih aja nyerong begitu. Padahal kalau dia pas jadi makmum itu nggak ngurusi begitu, jadi garisnya lurus begitu, dia ikut aja. Ini pas jadi imam, itu kudu gitu, harus katanya ngarahkan ke angka jam 1 gitu. Itu kan fikih. Ini barangkali kalau diizinkan kita buka pertanyaan-pertanyaan dulu, kayaknya bagus. Sambil saya biar ada gambaran bapak-bapak seleranya kepada fikih ini seberapa sudah menjiwai atau sudah senang atau sudah terkondisikan atau sudah ada bayangan tentang fikih atau belum gitu barangkali ini. Tadi umpamanya tentang masalah-masalah yang kita contohkan. Jawaban singkatnya. Lah janjane nyentuh sentuhan kulit dengan bukan mahram itu batal atau enggak? Jawabannya, ini buat jawabannya. Ini buat jawabannya Bu. Nah enak ini batal betul. Enaknya orang bersentuhan. Batal betul Pak Niku Pak. Jawabannya kalau fikih begini, ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Nah jenengan takut meneh, lah sing bener sing ndi? Sing bener sing pundi Pak? Lah kerek menurut sopo? Menurut sing ngomongi sing yang bilang batal ya sing bener batal. Takok sing ngomong ora batal sing bener ora batal. Kalau ditanya lagi, nak sing hakikate sing bener-bener tenang apa? Sing bener jawabannya sing dalile kuat sing semuanya kuat. Nanti akhirnya semuanya benar. Ini di fikih ikhtilaf. Ada pengembangan tadi kami ajarkan di pesantren tinggi atau mahal di Korea Al-Quran itu namanya ada fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf ini sikap kita terhadap perbedaan pandangan dan pendapat itu. Jadi ada sikap hukum, jadi hukumnya sebenarnya seperti apa, sama sikap kita terhadap hukum. Umpamanya sama-sama ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan nggak batal gitu. Tapi sikap kita terhadap ini kita ngambil yang hati-hati, ambil yang batal. Sehingga kalau sentuhan kulit maka wudhu lagi bisa. Meskipun ada yang mengatakan nggak batal, meskipun dia secara pribadi mungkin jadi pendapat sing ora batal ya kuat. Tapi karena kehati-hatian dia, maka dia ngambil yang batal, maka wudhu lagi. Itu bisa. Kami sampaikan gitu. Jadi jawabannya dalam permasalahan yang diperselisihkan tadi yang sudah saya sebut contohnya, menghadap orang ngadep sholat ngadep kemana itu? Apakah harus mengenai Ka'bah kotaknya itu? Karena kalau kotak Ka'bahnya itu dari sini itu kecil sekali. Kita meleset 1 senti saja, diturut gitu. Pak mengenai Sudan, orang mengenai Mekah gitu. Podo-podo mengenai Mekah, bakno orang kayak Ka'bah, bakno ngepasnya yang menara jam gitu. Itu sah nggak sholatnya? Ada yang ngomong, udah madep kemana aja sah. Kan Al-Quran bilang, fa'aina ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Udah, kalian ngadepnya bahkan nggak harus ke arah ngulon ngalor,
ngadepi kemana saja oleh, sing penting niati, sing penting mantep itu. Tenan mboten itu. Karena Quran bilang kemanapun kalian menghadapkan arah kalian, kalian di sana akan menghadapi, kalian akan menjumpai Allah. Nanti kalau ditarik lagi argumennya, lah emang Gusti Allah yang kulon, emang Gusti Allah yang Ka'bah, lah ngopo dadak ngadep Ka'bah? Gusti Allah kan nggak punya arah, nggak punya tempat. Umpamanya begitu, maka nanti jadi rancau lagi. Sudah dikembalikan kepada ulama. Kalau mazhab Syafi'i maka harus mengenai Ka'bahnya. Tapi kalau mazhab Hanafi enggak harus, sing penting arahnya kiblat. Udah perbedaan begitu. Nanti tentang tadi yang sudah bersih tapi belum mandi, apakah sudah boleh bercampur dengan istrinya atau belum? Ada yang bilang harus mandi dulu karena dia baru bersih tapi belum suci. Yang satu lagi bilang nggak apa-apa karena yang penting darahnya itu, kita nggak boleh menghubungi mereka itu karena sedang ada darahnya. Kalau sudah benar-benar bersih maka boleh. Ada begitu dan seterusnya. Semua pendapat ada dua sisi pendapatnya. Semua permasalahan ada dua sisi pendapatnya. Ada yang bilang batal, nggak batal. Ada yang bilang sah, tidak sah. Ada yang bilang boleh, tidak boleh. Apalagi nanti masalah-masalah Bapak Ibu, masalah-masalah yang tidak ada di zaman dulu tapi ada zaman belakangan. Orang-orang bahas apa hukumnya BPJS, hukumnya udut. Itu kan zaman-zaman sahabat, zaman Nabi nggak ada. Itu nanti hukumnya apa? Maka nanti akan selalu ada yang mengatakan boleh, tidak boleh, haram ataupun halal dan seterusnya. Itu barangkali prolog dan mukadimah dari saya. Ini saya buka dulu, mungkin ada bapak-bapak yang ingin menyampaikan atau ngasih masukan atau pertanyaan. Saya juga biar ada gambaran ini, biar ada gambaran pada sudah seperti apa ini tentang fikih atau tentang hukum. Ini barangkali dari kami seperti itu. Kami persilakan kepada bapak-bapak ibu Ustaz. Monggo. Saya mau tanya. Benar, saya mau tanya. Yang materi yang pertama masalah hukum Islam itu yang sebenarnya hak itu Tentang apa? hukum Islam. Hukum Itu Islam. ada Tentang beberapa poin disebutkan dulu nanti Hukum Islam. mudah-mudahan Jumat yang akan datang. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Hukum Islam ada berapa? Nah, yang disebutkan ya. Hukum Islam ada berapa? Ada bapak menanyakan tentang macam-macam hukum Islam. Jadi hukum Islam itu ada dua. Garis besarnya ada dua. Hukum Islam taklifi sama hukum Islam wad'i. Hukum Islam taklifi sama hukum Islam wad'i. Hukum Islam taklifi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada apa? Mubah, yang keempat ada makruh, yang kelima ada haram. Terus ada yang bagian kedua tadi, hukum Islam wad'i namanya, hukum syar'i al-wad'i namanya. Hukum syar'i al-wad'i itu Pak bicara tentang sah apa sah. Berarti sah sama tidak sah. Tidak sah ini namanya fasid atau batil. Sah atau batal. 1, 2. Sebenarnya nggak sampai urut. Kalau urutannya sebenarnya sebab. Yang kedua syarat. Itu hukum wad'i. Yang ketiga adalah mani penghalang. Yang keempat baru sahih, fasid. Sahih itu artinya sah, fasid artinya rusak atau batal. Selanjutnya nomor 6 ini namanya rukhsah. Nomor 7-nya azim.
rukhsah itu jadi keringanan yang Allah berikan, yang aslinya sholat itu zuhur enek waktune, asar enek waktune, ning entuk keringanan boleh digabung. Atau yang aslinya zuhur 4 rakaat karena safar, entuk keringanan boleh di diskon, namanya rukhsah. Kalau azimah lawan atau kebalikannya. Itu gambaran tentang hukum ya Pak. Terus, moga yang lain. Nggih. Itu pembahasan tentang usul fikih Pak. Jadi usul fikih itu, jadi kalau fikih itu sudah jadi. Tapi kalau usul fikih itu cara untuk akhirnya keluar usul fikih. Umpamanya, sekarang apa hukumnya konsumsi sabu-sabu? Itu kalau untuk mengatakan hukumnya apakah haram, halal atau mubah, haram, halal, mubah atau apapun itu kan fikih. Tapi proses untuk mengeluarkan iki hukumnya halal, mubah, makruh atau tidak, itu prosesnya caranya fikih, caranya usul fikih. Karena di Al-Quran nggak ada. Allah mengharamkan wa ahallallahu lakum as-sabu-sabu atau wa harrama alaikum sabu-sabu, nggak ada. Tapi nanti ini gimana kategorinya biar bisa jadi haram atau nggak haram? Itu dasarnya apa? Nanti usul kontennya usul fikih. Nanti nggih Pak. Nanti suwun. Nggih. Monggo yang lain mungkin kalau Pak. Nggih Pak. Assalamualaikum. Iman itu kan yang digampangkan iman kepada kita baru Rasul. Terus ya Pak? Nggih. Kenapa kok kita dulu Pak? Padahal yang Rasul menerima kita dulu. Kok nggak Rasul dulu baru kita? Ini cuma tanya saja. Iya. Assalamualaikum. Nanya urutan ya. Kalau urutan itu menentukan prioritas betul ya? Menentukan betul. Jadi kenapa pertanyaannya kenapa yang disebutkan adalah kitab dulu baru rasulnya? Itu kalau disebut umpamanya rasul dulu baru kitab juga nggak apa-apa. Al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Karena emang rasul nyebutnya wa kutubihi wa rusulihi gitu. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ngoten ya. Nggih. Nggih. Misalnya ini Pak, sholat kan misalnya dia ikut jamaah, pas bacaan jahar, misalnya sholat subuh atau isya atau maghrib, terus dia itu sholat munfarid, itu apakah bacaannya disir atau dijaharkan? Jadi sholatnya sholat Munfarid, karena dia tidak ikut jamaah, misalnya. sholatnya munfarid, tapi sholatnya sholat jahar. Ya. Jawabannya boleh dijaharkan, boleh dijaharkan. Kalau disirkan, ya tidak apa-apa. Itu pilihan Pak ya, tidak apa-apa. Karena tempatnya di, makanya sholat maghrib dia menjaharkan sholat sendirinya dia, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti ya Pak, karena mungkin dia niatnya ngimami jin. Saya pernah dengar boleh, jadi sholat sendiri lah, tapi dia niatnya imam. Imamnya siapa? Imam. Ya, menolong boleh kujil dan sing makmumi, sehingga dia dapat pahala jamaah. Ada yang menyampaikan begitu. Ya tidak apa-apa. Kan nak gak dapat kan ya tinggal gak dapat, tapi sholatnya kan tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nanti gitu. Atau sholat, oke. Yang lain mungkin apa? Atau ibu-ibu ada? Ribon menawi selama ini dalam praktek amaliyah ibadah
biasanya panduannya apa? Mazhabnya ikut mazhab siapa? Itu Bapak Ibu Ustaz. Biasanya ikut ulama siapa atau menurut sesuai buku apa, mazhab apa, ada spesifik. Bahkan pas kalau Akbar tanah ini sedang dengan tentang memiliki betul kemudian kasih samaan, terus mungkin pas Mas Manto baca Al-Fatihah pakai bismillah keras atau enggak pakai bismillah keras tapi pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin maksud begitu, atau enggak pakai bismillah alhamdulillahirabbil alamin maksud biasanya pun sembunyi. Dan apa sholat yang Mbak ini? Ya berbeda. Jadi ada yang baca dan yang baca. Terus mungkin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang aminnya amin, ada yang aminnya pelan. Benar kan? Aminnya pelan. Kemudian pas iftitah kan berapa iftitah? Allah Akbar kabirun apa Allah Muhammadin apa? Atau kenapa? Kamu mendengar itu? Sendiri-sendiri. Oke, nanti kalau ditarik kesimpulan orang mengamalkan ibadah itu semua, milih mana saja silahkan. Yang penting bukan buat sendiri. Jadi ikut ulama, ikut mazhab, ikut hadis, tidak apa-apa. Jadi bukan buat sendiri. Karena agama ini yang menjadi istimewa dari agama yang lain adalah karena adanya sanad. Jadi mengamalkan agama ini dasarnya bukan kira-kira, bukan dibuat-buat, bukan disangka-sangka, tapi dasarnya adalah ini didapat dari ada gurunya. Jadi ada yang ngajarin dan gurunya itu bukan dari dirinya sendiri, dapat dari gurunya lagi. Terus begitu sampai akhirnya dari Rasulullah SAW. Jadi namanya sanad, itu tidak hanya di Quran atau hadis. Sanad itu ada di sanad zikir, ada di sanad syarah. Jadi sama-sama dengar hadis, sama-sama baca Al-Quran, tapi pemahaman kepada ayat itu, pemahaman kepada hadis itu juga jangan dari kita sendiri. Boleh ini, ini. Jangan, itu agama dari dirinya sendiri. Agama itu harus dari pensyarahnya siapa, yang mensyarah ulama siapa. Untuk akhirnya kita memastikan betul bahwa kita ini menjalankan agama itu bukan dari diri kita sendiri atau dari prasangka kita sendiri. Karena kalau semua orang nanti itu akhirnya jurusan terlalu banyak aneh-aneh dan perbedaan pendapat dan terlalu sulit bedakan mana yang asli mana yang tidak asli. Benar, asasnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya sama-sama wahyu dari Allah, lafaz dan maknanya Quran. Dari Allah maknanya, lafaznya dari Nabi, As-Sunnah. Keduanya ini sampai kepada kita itu sumber pokoknya. Tapi penjelasannya, cara memahaminya, syarahnya, tafsirnya itu yang tahu ya ahli-ahlinya. Jangan sampai kita kejebak pada kembali kepada Quran Sunnah, langsung buka Quran simbol PDW, buka hadis simbol PDW. Padahal kita bahasa Arab belum tahu, Quran nggak tahu, ilmu bahasa sastra belum tahu, mustalah hadis belum tahu. Tapi akhirnya banyak
kesalahan-kesalahan fatal. Jadi Quran hadisnya itu mesti benar iya, tapi cara memahami Quran dan hadis belum tentu benar. Siapa dulu yang menafsirkan, yang menjelaskan, siapa dulu yang mensyarah, yang mentafsirkan, sehingga sama-sama kita nggak tahu ya, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Cari dan pilih yang kemungkinan besar benar. Siapa? Para ulama, para mufassir, para imam mazhab, para imam, bukan dari kita sendiri. Benar gitu?